Magetan Indah, sarana informasi dan hiburan. Jadi Magetan Indah, sarana informasi dan hiburan untuk Anda. Dan terima kasih Anda masih setia bersama kami, dan selamat siang bagi Anda yang baru bergabung di Radio Magetan Indah. Dan saat ini kita telah kedatangan dari Dinas Pemilihan Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama PLT Bapak Suwito. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Sehat ya? Alhamdulillah. Dan yang kedua ini ya, bersama Bapak Munir dari Polres Magetan. Selamat siang Pak. Selamat siang Mbak Lina, ketemu lagi. Sehat ya? Alhamdulillah sehat ya. Pak Munir juga kelihatan lebih fresh ya Pak ya. Sehat selalu. Dan berikutnya ini Bapak Wahyu Sakti dari Disnaker Magetan. Selamat siang. Oke, selamat siang Mbak Lina. Sehat juga ya Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini masa Bapak ini ya? Mas saja ya. Mas saja. Baik, pendengar, nanti Anda bisa gabung ya untuk telepon di 0351891711 atau bisa melalui WA di 081217688454 tentang ini ya, pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Magetan. Dan untuk yang pertama ini saya bisa bertanya kepada Pak Suwito ya, Pak Suwito. Bisa dijelaskan Pak secara umum apa yang dimaksud dengan tindak pidana perdagangan orang? Ya, terima kasih Mbak Lina. Alhamdulillah di Magetan kita sudah terbentuk Satgas dengan TPPU, tindak pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Baru aja kira-kira kemarin tanggal 11 September 2024 ya. Dengan terbentuknya Satgas ini tentunya punya maksud dan tujuan. Di antaranya adalah untuk melaksanakan pencegahan dan penanganan secara sinergi dan kolaborasi di tingkat desa, kelurahan, kecamatan, dan kabupaten. Nah, apa sih yang dimaksud dengan tindak pidana perdagangan orang? Itu merupakan suatu kejahatan yang terorganisir yang melibatkan eksploitasi ekonomi terhadap manusia. Salah satunya adalah pelanggaran hak asasi manusia seperti perlakuan kecil, perbudakan, kemudian tindakan-tindakan pengangkutan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat. Dan di Magetan alhamdulillah kalau kasus TPP itu mungkin tidak atau kurang begitu banyak, alhamdulillah, atau tidak banyak lah dibandingkan dengan kota-kota lain besar. Karena kota-kota besar ya Pak ya? Iya. Ya, baik, terima kasih Pak Suwita. Dan untuk Pak Munir, ini peran Polres Pak sebagai polisi pelindung masyarakat ya, terutama di Magetan, perannya untuk ini tindak pidana perdagangan orang dan perlindungan anak. Ya, terima kasih Mbak Lina. Alhamdulillah Satgas Polres Magetan selaku pengemban fungsi yang menangani TPPU, kita datang ke PJTKI, terus kita sampaikan bahwa perekrutan PMI yang mau ke luar negeri harus sesuai perizinan di Disnaker. Jadi kita sampaikan supaya datangi Disnaker untuk mengurusi persyaratan yang harus diperlukan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita mendatangi anak SLTA yang sudah kelas 3, mungkin kelas 3 baik SMK maupun SMA yang mau ke luar negeri selaku PMI untuk berkoordinasi dengan Disnaker. Jadi jangan sampai menjadi korban perdagangan orang. Itu Mbak. Ya. Dan untuk ini ya, berikutnya untuk Mas Wahyu. Ya. Ini peran Disnaker Mas, ini apa yang syarat-syarat apa yang dilakukan atau yang diberikan untuk masyarakat Magetan yang ingin ke luar negeri? Ya, jadi gini Pak, salah satu pintu yang menjadi ada kejadian TPPU ini adalah salah satu pemberangkatan pekerja migran Indonesia atau PMI. Jadi memang persyaratannya itu bisa dibilang ketat juga. Jadi harus ada berkas-berkas yang dilengkapi. Mereka mendaftar secara online. Jadi kalau untuk syarat berkas itu ada KTP KK, jelas itu. Lalu ijazah pendidikan terakhir, surat nikah bagi yang sudah menikah,
lalu ada surat izin keluarga. Jadi surat izin keluarga ini akan ditandatangani oleh desa apabila sudah menikah. Surat izin keluarga ini ditandatangani oleh pasangan, tapi kalau belum dari orang tua gitu. Jadi setelah syarat ini dipenuhi, mereka akan mengisi di sebuah website milik kementerian, milik Kemnaker, jadi namanya Siap Kerja. Jadi nanti kita di dinas akan verifikasi data fisik dan data yang mereka input di website gitu. Biasanya kan ini ya Mas, ini apa, kasus-kasusnya kan banyak ya, yang nggak bisa berangkat dan lain-lain, itu dikarenakan apa itu Mas? Jadi mungkin kalau mereka yang secara prosedural ya Mbak ya, mereka yang legal ini nggak bisa berangkat itu alasan mayoritasnya itu memang kurang memenuhi syarat gitu. Jadi entah tidak diizinkan oleh suami atau orang tua, Tapi nekat gitu ya. tapi nekat, masih nekat daftar lah. Di situ kalau ada satu berkas yang nggak lengkap, satu pun itu aja, mereka nggak akan bisa diverifikasi gitu. Oh, ini Mas ada kasus juga nih, saya bertanya, ada TKI ke luar, misal ke Hong Kong ya, dia sudah habis kontrak tapi masih tetap di sana, itu kepulangannya gimana itu cara pulangnya? Jadi biasanya mereka yang sudah selesai masa kontrak, Ya. mereka memang harus pulang. Itu kan mereka di sini diberangkatkan oleh PJTKI, ya. PJTKI atau P3MI itu. Mereka diberangkatkan, mereka di sana akan diterima namanya itu agensi. Jadi yang bekerja sama-sama PJTKI yang di Indonesia adalah agensi yang di negara penempatan gitu. Jadi mereka akan pulang, yang ngurus itu kalau mereka legal, mereka itu diurus oleh agensi yang ada di negara penempatan. Bisa datang ke agensi sana ya? Ya, Oh, mereka begitu. akan diurusi oleh agensi sana. Itu syaratnya kalau mereka legal. Iya, kalau ilegal bisa. Iya, kalau legal. Kalau ilegal? Kalau nggak bisa. ilegal itu yang pertama kita nggak bisa tracking, Mbak. Ya. Berangkatnya lewat mana, lewat PT mana, kapan, lewat imigrasi mana, itu kita tidak akan bisa tracking. Itu. Itu kasusnya banyak sebenarnya itu ya. Kalau untuk PMI yang non prosedural itu ada sih Mbak. Kalau dibilang banyak, kalau dibandingkan sama kota kabupaten sebelah juga nggak terlalu banyak. Cuman memang Lebih ketat gitu ya. ya ada kasusnya, tetap ada gitu. Oke, ya terima kasih Mas Wahyu. Baik, kembali ke Pak Suwito ya. Ini ya, dasar hukum apa yang menjadi landasan pemerintah dalam pencegahan dan penanganan TPPO tersebut, Pak Suwito? Ya, terima kasih Mbak Lina. Dengan terbentuknya Satgas itu tentunya ada yang mendasari. Pemerintah Kabupaten Magetan membentuk Satgas tentang TPPO. Di antaranya yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Kemudian yang kedua, Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang gugus tugas pemberantasan TPPO. Kemudian yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang pelayanan terpadu penanganan saksi dan atau korban TPPO. Kemudian yang keempat, kita juga punya Perda dibentuk tahun 2016 betulnya. Itu Peraturan Daerah Magetan Nomor 2 Tahun 2016 tentang penanganan perempuan dan anak korban kekerasan. Kenapa ini kok tersandung? Karena sebagian besar korbannya itu adalah perempuan. Kemudian yang kelima, yang tadi kami sampaikan, kita juga sudah bentuk Satgas ya dengan diterbitkannya surat keputusan Bupati Magetan nomor 100.3.4.2 garis miring 455 garis miring Cap garis miring 403.013 garis miring 2024 tentang gugus tugas pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Magetan. Perlu kami sampaikan bahwa di sini ada strukturnya. Kebetulan ketuanya Bapak Kapolres yang mengkoordinir atau yang memandani terkait dengan Satgas ini. Baik, terima kasih Pak Suwito, dan tentunya ya terbentuknya gugus tugas pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Magetan ini untuk pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan secara sinergi pasti berkolaborasi dengan Polres Magetan. Ya, mungkin bisa pendapatnya Pak Munir. Terima kasih Mbak Lina.
dalam hal penindakan pelanggaran dan sebagainya, kita selalu koordinasi dengan Disnaker. Misalkan ada perdagangan orang di dalam negeri, itu kita koordinasi dengan Disnaker. Nanti syarat-syaratnya apa, kalau dia sudah melanggar betul dari persyaratan, nanti bisa kita kenakan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang perdagangan orang di dalam negeri. Itu biasanya dijanjikan mau diajak ke sana, mau dijadikan pegawai, ternyata di sana dijual, jadikan pembantu. Itu yang di dalam negeri. Ada yang memasukkan orang ke Indonesia, jadi orang Indonesia itu menerima dari orang luar, itu bisa kita kenakan. Makanya antara Pemda dengan Disnaker kita selalu sinergi. Dan ini begitu dapat informasi, kita turun bersama-sama, kita tindak bersama-sama, nanti kita bina bersama-sama. Begitu Mbak Dina. Ya baik, ini mau ini Pak Munir ya. Kadang ya ada ini di kota atau di desa-desa terutama di sekelompok orang itu Pak mengumpulkan remaja-remaja, terus dijanjikan mau ada pekerjaan di kota Surabaya misal, itu kita bisa melapor nggak ke Polres gitu Pak? Bisa dipersilahkan, namun demikian saat berkumpul itu pasti sekarang ada Babin Kamtibmas. Nanti Babin Kamtibmas itu mesti dilapori sama warga, Pak ini ada pertemuan orang banyak membahas mau dipekerjakan dalam negeri. Nah itu nanti dari Babin Kamtibmas nanti mesti lapor ke Satbimas, nanti Satbimas membuat lahan, kita laporkan ke pimpinan, nanti pimpinan mesti turun disposisi ke reserse. Nanti reserse turun pasti ditindak. Dan itu jelas kalau pedagang dalam negeri jelas itu tadi pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 2007. Itu bisa nanti langsung kita tangani, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Tugas gugus pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Magetan itu apa aja Pak? Bisa dijelaskan Pak Suwito? Ya. Terima kasih. Setelah terbentuknya gugus tugas, tentunya kan ada tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh tim gugus tugas. Di antaranya mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan masalah tindak perdagangan orang. Itu tugas nomor 1, yaitu pencegahan dulu. Harapannya semuanya agar tidak terjadi perdagangan orang. Kemudian yang kedua, melaksanakan advokasi, sosialisasi, serta pelatihan dan kerjasama regional maupun nasional untuk langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan dalam upaya penghapusan tindak pidana perdagangan orang. Harapannya dengan adanya pencegahan sosialisasi ini tentunya masyarakat lebih paham tentang masalah tindak pidana perdagangan orang. Kemudian yang ketiga, memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan korban yang meliputi rehabilitasi, pemulangan dan reintegrasi sosial. Tentunya ini mudah-mudahan tidak terjadilah. Kalau kita rehab itu berarti kan sudah terjadi. Nah, harapannya mungkin insya Allah mungkin di Magetan kalau ada ya bisa diatasi lah. Kemudian yang keempat, mengupayakan penanganan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kenapa berdasarkan undang-undang? Tentunya kita juga merujuk karena ini keterkaitan lintas sektor dan semuanya ada aturan hukumnya. Tentunya kita harus berpedoman pada perundang-undangan yang berlaku. Kemudian yang kelima, memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hukum. Nanti kami jelaskan Mbak, nanti siapa sih anggota-anggotanya Satgas itu, karena berbagai dari lintas sektor khususnya di tingkat Kabupaten Magetan. Kemudian tugas selanjutnya melaksanakan pelaporan dan evaluasi. Tentunya kita tiap tahun selalu melaksanakan kegiatan pelaporan, evaluasi, dan mungkin rencana kerja yang akan dilaksanakan di tahun-tahun berikutnya. Kemudian tentunya ini Satgas yang untuk Bupati, maka kita harus juga melaporkan pelaksanaan kegiatan kita kepada Bupati. Sedangkan tadi saya sampaikan siapa sih yang masuk dalam keanggotaan Satgas, nanti biar jelasnya nanti gini. Di dalam lampiran surat keputusan Bupati itu ada susunan keanggotaan. Jadi yang pertama itu penasihat tentunya Bupati Magetan, kemudian ketuanya kebetulan dari Bapak Kapolres, kemudian ada wakil ketua juga, wakil ketuanya juga dari unsur kejaksaan Pak Kajeng ini ketuanya, kemudian ketua hariannya dari
Kepala Satuan Reskrim Polres ketua hariannya. Sedangkan sekretarisnya memang dari dinas kami, Dinas Pemindahan Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan. Dinas ini panjang namanya. PP, KB, PP dan PA. Panjang sekali. Iya. Kemudian kebetulan kami sebagai sekretaris. Kemudian juga ada divisi-divisinya. Divisinya ada divisi pencegahan, kemudian divisi penindakan, divisi pemulihan, kemudian ya ada 3 divisi: pencegahan, penindakan, dan pemulihan. Dan divisi-divisi itu merangkum semua lintas sektor yang ada di Magetan sesuai dengan tugasnya masing-masing. Contoh, divisi pencegahan, selain ada tentunya yang mempunyai otomatis kan Asep Dimas Magetan, yang kebetulan hari ini hadir, beliau Pak Munir. Kemudian ada dari Bapeda, ada dari Naker, ada dari Dipora karena menyangkut anak-anak sekolah. Kemudian ada juga dari Kementerian Agama. Kemudian juga ada salah satu di bidang kami yang menyangkut masalah pemberdayaan dan perlindungan anak-anak. Kemudian camat juga, camat se-Kabupaten Magetan termasuk kepala desa dan lurah desa. Kepala desa itu di desa, kalau lurah itu di kelurahan. Kemudian kami juga menggandeng organisasi masyarakat, yaitu pimpinan cabang Fatayat NU yang alhamdulillah selama ini aktif, kemudian pimpinan cabang Muslimat NU, kemudian tim penggerak PKK, kemudian ada di kami juga ada ketua gabungan organisasi wanita atau GOW. Kemudian ada yang pemerhati, ada Puspa Larasati dan LKP3A Fatayat NU yang selalu aktif membantu kami. Itu divisi pencegahan yang berusaha memberikan sosialisasi, himbauan, penerangan bersama Pak Kasat Jumas yang selalu aktif membantu kami dalam rangka upaya memberikan pemahaman kepada masyarakat. Kemudian sedangkan yang divisi selanjutnya adalah divisi penindakan. Harapannya kami ini mudah-mudahan tidak terjadi di Magetan. Sepanjang tak ada kasusnya terus mudah-mudahan aman. Tapi ini kami sampaikan biar semuanya jelas. Anggotanya divisi penindakan ini tentunya dari Polres Magetan, dari Polsek, seluruh Kapolsek di Magetan, kemudian kepala unit 1 sampai 4 Satuan Reserse dan Kriminal Polres Magetan. Jadi semua reskrim, semua reskrim masuk, semua unit masuk. Kemudian kepala sekti tindak pidana umum, pidumnya Kajari, pidumnya Kejaksaan Negeri Magetan. Kemudian jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Magetan juga masuk. Kemudian dari kami dari Pemda ada Satpol PP Kabupaten Magetan, itu divisi penindakan. Kemudian yang terakhir divisi pemulihan, namanya pemulihan, ngobati. Iya. Nah, tentunya yang punya yang pertama ada dinas sosial, ada dinas kesehatan, kemudian dinas pemberdayaan masyarakat dan desa Magetan PMD, kemudian ada rumah sakit, ada pusat pelayanan terpadu dari kami, dari dinas kami, dari PPKB dan PA Kabupaten Magetan. Kemudian ada dan secara teknis dari kepala bidang pelatihan kerja dan penempatan tenaga kerja Dinas Naker Kabupaten Magetan. Kemudian juga bidang yang lebih teknis dari bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial pada Dinas Kabupaten Magetan, Dinas Sosial Kabupaten Magetan. Tugas-tugas ini sifatnya kolaboratif sesuai dengan tusinya masing-masing. Jadi kita intinya tidak bisa kerja sendiri. Kita harus sering komunikasi, koordinasi, sehingga terwujudlah kolaborasi. Akhirnya apa yang namanya sinergitas itu kita bisa kita laksanakan bersama-sama. Itu memang ya Pak, kalau ada perdagangan manusia itu ini ya akibat atau trauma yang diakibatkan oleh perdagangan itu luar biasa ini ya kejadiannya. Dan dari itu mulai dari desa, kecamatan, polsek, polres, semuanya
ambil bagian dan berkolaborasi untuk ya untuk mengamankan ya betul sekali. Pak, umur berapa sih Pak bisa dikatakan anak itu dieksploitasi? Kalau menurut undang-undang umur 18 ya. Ke bawah ya? Ya. Baik, terima kasih ya. Maksudnya ini, seseorang sebelum umur 18 itu belum bisa melakukan perbuatan hukum. Makanya tugas pemerintah harus wajib melindungi, mengayomi anak-anak di bawah umur. Dan itu menjadi salah satu tugas kami di dinas PPK, BPP dan PA Kabupaten Magetan. Oke, terima kasih kembali ke Pak Munir. Ini Pak Munir, sudah ada beberapa kejadian Pak, mungkin kalau Magetan ini kayaknya aman ya dari perdagangan. Izin Mbak Lina, sementara alhamdulillah Magetan belum ditemukan pelanggaran seperti itu. Alhamdulillah berarti aman ya. Nihil. Terus saya kaitkan dengan Pak Wito tadi masalah umur. Itu biasanya dari agen yang menawari, yang membujuk dan sebagainya, itu umurnya dituakan Mbak. Sebenarnya masih 18, diaku 20, pokoknya yang penting bisa dapat surat-suratnya. Ini makanya tugasnya beliau dari Disnaker ini ya, harus jeli ya. Iya, termasuk pelatihan dan sebagainya. Jadi hanya dijanjikan nanti umur pun tak tua nih, nanti kita berangkat sana gajimu sekian-sekian, akhirnya terpesona. Terus yang kedua, dia inginnya tidak melalui pemerintah, biar cepat berangkat, nggak usah latihan, langsung berangkat seluntuknya gitu. Makanya kita intent dengan Disnaker datang ke itu ke masyarakat, terus ke ini PMI yang di Karas juga ada itu Mbak Lina. Baik, terima kasih. Dan ini kembali ke Mas Wahyu ini ya, Mas Wahyu. Indikator penyebab tindak pidana perdagangan orang, ini banyaknya tenaga migran yang sudah habis kontrak tapi tidak melaporkan kembali di Dinas Tenaga Kerja. Ini apa yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja, Mas Wahyu? Selama ini sudah banyak kejadian mungkin? Jadi untuk sebenarnya mayoritas mereka yang sudah habis kontrak itu memang pulang tapi memang nggak laporan. Oh begitu. Mereka pulang tapi nggak laporan, cuman kita memang bisa cek. Kita pantau ya dari Disnaker. Jadi nanti kita klarifikasinya ketika dia mau balik lagi gitu. Malah yang banyak kasus itu belum selesai kontrak tapi dia sudah pulang. Iya, yang banyak kasus seperti itu. Gitu sih Mbak. Kalau di Magetan sendiri? Di Magetan sendiri sebelum berangkat itu mereka kita kasih edukasi. Kontraknya 2 tahun selesai pulang, jangan perpanjang di sana. Sebenarnya bisa perpanjang di negara penempatan, tetapi lagi-lagi kembali ke aturan, di sananya legal, di sininya ilegal. Jadi memang sebelum pas mereka pengajuan proses ke kantor itu kita kasih edukasi, kontrak 2 tahun, 3 tahun sesuai kontrak, selesai kontrak pulang. Kita kasih arahan seperti itu, kita edukasi seperti itu, karena nanti jika misal terjadi masalah itu nanti yang repot juga mereka sendiri gitu. Ini penyebab perdagangan orang ini adalah penggunaan jalur ilegal dan tenaga migran. Bagaimana upaya pemerintah untuk mengatasi hal tersebut, terutama Dinas Tenaga Kerja? Iya Pak, jadi kita setiap tahun itu minimal 2 kali kita mengadakan sosialisasi untuk pencegahan pekerja migran yang non prosedural. Jadi kita menyasar langsung ke kantong-kantong TKI yang ada di Magetan, kadang di Karas, di Lembean, di Parang, itu kita mengadakan sosialisasi. Kita biasanya mengundang dari pihak imigrasi, dari Badan Pelindungan Pekerja Migran, kita jadikan narasumber biar mereka yang memberi wawasan. Soalnya kadang kalau dari orangnya sendiri itu mereka kan kadang tidak percaya atau kurang yakin. Jadi kita undang narasumber yang benar-benar langsung membidangi dari imigrasi, dari Badan Pelindungan, dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi, kita undang untuk memberikan edukasi langsung ke masyarakat yang tempatnya itu menjadi kantong TKI di Magetan. Iya, biasanya gini, anak yang belum cukup umur kan diiming-iming biasanya nanti kalau kita keluar negeri tingkat kesejahteraan lebih ini terjamin dan lain-lain. Itu selama ini Dinas Tenaga Kerja sudah sosialisasi kemana saja, ke SMA, ke SMA juga menjadi salah satu tempat sosialisasi kita. Jadi memang kita bekerja sama dengan Bursa Kerja khususnya SMK. SMK ya. Ya, kita kerjasama. Kita adakan sosialisasi juga, misal kita pas kunjungan, kita monitoring, kita juga mengingatkan itu, kita kasih flyer bagaimana sih caranya,
kalau ingin keluar negeri secara resmi. Prosedural itu kita kasih semua tutorialnya. Bahkan kalau memang bingung mau keluar negeri, pingin keluar negeri, bingung gimana, datang aja dulu ke dinas, kita arahkan sesuai aturannya gitu. Ya, mungkin ini ya para pendengar Radio Magetan Indah yang ingin anaknya keluar negeri bisa ya untuk datang langsung tanya-tanya di bisa. Disnaker Magetan yang ada di Jalan Samudra ya Mas Bayu ya. Di Jalan Samudra Magetan, Mojokerto ya. Mojokerto ya. Baik, terima kasih Mas Bayu. Kembali ke Pak Suwito, ini apa saja Pak bentuk advokasi dan sosialisasi yang telah dilakukan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya perdagangan orang? Ya, terima kasih Mbak. Dan salah satu bentuk advokasi dan sosial kami, selain tadi disampaikan oleh Pak Kasat Bimas, kami juga secara rutin melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah yang notabene sasaran tenaga kerja, khususnya yang SMK misalnya, SMK misalnya, itu salah satunya. Kemudian yang kedua, kami juga selalu rutin melakukan sosialisasi di tingkat kecamatan yang rata-rata mendatangkan tokoh-tokoh masyarakat. Kemudian pada saat pelaksanaan rapat koordinasi teknis di kecamatan kami hadir. Kemudian selain itu juga kami ada kegiatan khusus sesuai dengan program kami di BPKB, PP dan PA Kabupaten Magetan, yaitu mengagendakan kami walaupun tidak menyeluruh di semua kecamatan, kami juga mengadakan sosialisasi secara khusus, yang mana tentunya yang dihadirkan adalah orang-orang yang mempunyai kesempatan untuk bekerja ke luar negeri agar mereka tahu dan paham tentang tata cara yang benar. Dan yang perlu kami tandasi di sini adalah tugas kami melindungi mereka-mereka yang notabene semuanya rata-rata itu perempuan. Itu Mbak. Baik, terima kasih. Kembali ke Pak Munir ini Pak, apa saja yang telah dilakukan Polres Magetan dalam penegakan hukum terhadap pelaku? Dan ini nihil ya, mungkin sebelum terjadi ini bisa disampaikan kepada masyarakat Pak, biar selalu nihil untuk Magetan ya Pak. Terima kasih Mbak Dina. Upaya kita dari Polres Magetan, yang pertama kita datang sosialisasi sama Pak Buto, itu sering gabung. Jadi 1 bulan sekali gabung kita ke kecamatan. Kemarin kecamatan Mundo ya Pak. Kita kecamatan Mundo sana kita sampaikan. Yang pertama jangan kena bujuk rayu. Bujuk rayu betul. Nah, yang pertama bujuk rayu, terus dirayu, nanti kita berangkatkan mudah lewat ini, bosnya di sana enak, akhirnya terpesona. Sebenarnya yang ampuh kayaknya rayuan itu ya Pak? Iya, dibujuk rayu, terus akhirnya mau terus berangkat. Setelah berangkat di sana ternyata dijual, dimasuk di kafe dan sebagainya. Itu makanya begitu pulang banyak yang trauma. Begitu trauma, saya mesti didata lah, ini Disnaker ini, nanti yang kemudian sama Mbak Wita lagi. Yang kemudian Pak Wita ya. Jadi Pak Wita sama Disnaker lah kita mendata, terus nanti kalau memang ada dan ditemukan, itu mesti kita langsung kita jerat dengan KUHP. Yang jelas agennya itu mesti kita kenakan. Mesti langsung kita bawa ke Polres, kita periksa, terus kita tindak lanjuti penyidikan berikutnya. Begitu Mbak Lina. Terima kasih. Kembali ke Pak Suwito, seru ini Pak ya. Saya penegakan hukum ini bagaimana pendampingan kepada korban Pak? Yang jelas gini Mbak Lina, jadi kami sepanjang itu mengenai perempuan dan perlindungan anak, entah itu pelaku dan korban, itu kami lindungi sesuai dengan kapasitasnya. Maksudnya begini, kalau pelaku tentunya ya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Kalau korban tentunya kalau ada hal yang perlu kami tangani juga kami akan berkoordinasi dan berkolaborasi dengan dinas yang ada di kabupaten. Psikologisnya kasihan tertekan. Ya, termasuk nanti seandainya secara psikologis ada gangguan, maka kami juga mendatangkan psikologi, psikolog. Dan pada saat beberapa waktu yang lalu kami juga mendatangkan dari Surabaya itu terhadap psikolog. Mbak Lina, tadi yang disampaikan itu terkait dengan TKI atau imigran yang sudah di sana, atau padahal itu indikasinya itu banyak loh. Maksudnya banyak begini, tidak hanya itu dok. Jadi indikasi itu kan penyebab. Maksud saya gini, agar masyarakat tahu salah satu contoh indikasi yang mungkin perlu kita cegah atau kita
awasi bersama itu salah satunya. Kalau imigran tidak lapor itu kan jelas, kemudian menggunakan sarana ilegal tidak sesuai dengan tata cara dan PJKT yang sah atau melalui naker itu kan jelas. Salah satu indikasinya gini, seandainya seorang itu menerima upah, tidak menerima upah atau dibayar dengan kecil, itu juga indikasi. Itu ada indikasi TPPO di sini. Tadi kan disampaikan Ada tanda-tanda. tanda-tanda itu tanda-tanda mengeksploitasi ekonomi terhadap manusia. Manusia itu disuruh kerja tapi tidak menerima bayar atau tidak digaji atau hanya digaji tapi sedikit tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, ya itu ada indikasi. Kemudian yang kedua, walaupun dibayar tapi tidak mengelola sendiri upahnya, itu dikelola oleh ya atau mungkin pihak ketiga, itu juga kecenderungan sebagai indikasi TPPO. Kemudian yang kadang di masyarakat itu karena punya hutang, jeratan hutang, akhirnya bayarannya itu langsung diterima ya sebagai pengganti, itu juga indikasi Cari juga. jalan pintas ya. Iya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya pembatasan atau perampasan kebebasan bergerak. Kadang pada saat kita bekerja di luar negeri dibatasi geraknya, tidak boleh ke tempat ini, atau mungkin waktunya istirahat tidak istirahat, atau waktunya rekreasi tidak boleh, itu juga indikasi yang perlu kita waspadai bersama. Kemudian tidak diperbolehkan atau gini, seandainya yang bersengketa ini berhenti berjalan tidak boleh, itu juga indikasi juga. Masa tidak boleh habis kontrak sudah selesai mau pulang, Maka tidak boleh, itu juga ada indikasi juga. Kemudian ditahan atau tidak diberikannya pelayanan kesehatan atau makanan yang memadai, tidak dijamin kesehatannya, tidak diberikan makanan yang layak lah, itu juga ada indikasi TPPO. Nah, kemudian seharusnya setiap orang itu memegang sendiri dokumen identitasnya masing-masing. Akan tetapi dokumen itu kadang tidak dipegang sendiri, dipegang oleh orang lain atau pihak ketiga, itu juga termasuk bagian dari indikasi TPPO. Dan banyak lagi. Itu yang harus kita waspadai bersama agar masyarakat itu Tahu. gitu. Biasanya kan nggak tahu ya Pak. Tadi kita cuma apa aja ini seperti ini, ternyata itu sudah indikasi untuk perdagangan orang. Iya. Mungkin masyarakat Kabupaten Magetan ini ya bisa lebih tahu dengan datangnya Pak Suwito, Pak Munir dan juga Mas Wahyu yang ada di Radio Magetan Indah. Ini Pak, tantangan terbesar dalam mencegah perdagangan orang di Magetan. Tantangan yang tersulit adalah memamerkan seorang itu agar sesuai dengan prosedur, itu kan sulit. Orang kalau sesuai pada prinsipnya segala sesuatu itu kalau sesuai dengan prosedur, aturan yang berlaku, selain yang bersangkutan aman di sana, kemudian hak-haknya juga diberikan, kemudian kewajiban pemerintah juga menjadi jelas gitu loh. Itu yang kadang orang itu sering menempuh jalan pintas sehingga prosedur itu terabaikan, akhirnya yang tadi disampaikan dari naker, akhirnya pemerintah kurang punya kewajiban atau tidak bisa melacak karena tidak sesuai dengan prosedur tadi. Akhirnya masyarakat beranggapan setelah kejadian yang rata-rata yang disalahkan tetap pemerintah. Iya. Repotnya kan begitu ya. Pak, ini semua sudah terjadi ya, layanan yang disediakan bagi perempuan korban perdagangan itu apa yang di layanannya. Ya. Layanannya sesuai dengan kondisinya. Seandainya mereka itu secara psikis ada trauma, kami mendatangkan psikolog untuk bisa memulihkan. Terus seandainya yang bersangkutan itu kasarannya kelaparan, kami ada dinas sosial. Seandainya yang bersangkutan itu penenangan hati, kami juga bekerja sama dengan lembaga sosial tadi, Fatihat NU, agamaan, untuk memberikan siraman rohani agar jiwanya tenang kembali. Ya, baik, ini yang untuk Pak Munir, Pak. Ini upaya khusus yang untuk menjangkau daerah-daerah terpencil di Magetan itu gimana, Pak? Terima kasih Mbak Lina. Kebetulan kami dari Satbimas itu kita mengumpulkan Babin Kamtibmas
kita kumpulkan di Polres, terus kita kasih penjelasan masalah TPPO, arti dan maknanya TPPO. Nanti ciri-ciri korban TPPO bagaimana kita sampaikan semua. Babin Kamtibmas langsung turun ke desa dengan 3 pilarnya kita sampaikan, terutama memberi pemahaman. Nah, nyebut gaya di luar negeri harus sesuai ketentuan. Lapor di Naker, lapor ke Pak Wito, nanti kan enak. Nanti kalau sudah berangkat ke sana, kalau ada apa-apa di luar negeri, memulangkannya. Nah, selama ini kalau di luar, bukan Magetan ya, di luar itu ada kejadian ternyata nama, umur sudah dipalsu semua. Dipalsu. Makanya semuanya itu kalau sesuai aturan ya nak. Jadi kita sampaikan ke Babin Kamtibmas dengan Babinsa, Pak Lurah, nanti disampaikan. Alhamdulillah sampai hari ini kok Magetan tidak ada kejadian. Itu Berarti orangnya cerdas-cerdas ya? Ya cerdas. Kita mau bekerja dengan Mas Wito, dengan Mas Wahyu, kita turun ke desa, didampingi Babin, Pak Lurah menyampaikan masyarakat kalau mau berangkat ke sana harus tanda tangan saya. Nanti saya lihat persyaratannya jangan sampai dipalsu. Alhamdulillah jalan terus. Kolaborasi yang hebat ini ya, untuk melindungi masyarakat. Amin. Baik, terima kasih ya. Untuk yang terakhir ini Pak Wahyu, ini ya pesan untuk masyarakat Magetan. Iya. Jadi karena salah satu pintu terjadinya TPPO ini adalah bekerja ke luar negeri, jika memang berminat ke luar negeri, tolong dicari PT yang benar-benar bertanggung jawab. Kalaupun nggak datang ke Dinas Tenaga Kerja, ya tanya yang sudah berpengalaman, entah tetangga, entah kerabat. Tapi kalau memang masih bingung, datang aja ke Dinas Tenaga Kerja. Jadi jangan sampai tergoda sama yang tadi dikatakan sama Pak Suwito, upahnya terus bujuk rayu segala macam. Itu ya kemudahan itu sebenarnya malah menjerumuskan gitu. Jadi sebenarnya kalau ada kemudahan itu ditawari kemudahan ya? Malah harusnya curiga. Karena memang seharusnya itu nggak mudah, karena bekerja keluar negeri itu sebenarnya nggak mudah gitu. Oke, terima kasih Pak Wahyu. Untuk Pak Munir, Pak, pesan buat masyarakat Magetan, Pak, ini sebagai ini ya Pak Munir dari Kapolres Magetan. Terima kasih untuk masyarakat Magetan, kebetulan yang sudah punya anak di atas 18 tahun, monggo silakan kalau mau ke luar negeri sebagai pekerja migran Indonesia, silakan diurus sesuai ketentuan, lapor ke Dinaker, ke Bapak Wito, ke selaku kabaknya, kadimnya, nanti kita bantu. Yang kedua, jangan pernah memasukkan data. Jadi Pak Lurah kalau ada apa-apa nanti bisa kita kenakan. Pemalsuan dokumen itu bisa. Jadi tolong apa adanya didata dan sebagainya untuk memudahkan kita kalau terjadi sesuatu di luar negeri. Itu yang kedua. Yang ketiga, mari kita jaga Magetan ini yang sudah kemarifan originali, aman tentram, aman tentram, damai. Ini berjalan terus, nanti nggak usah ada kejadian apa-apa biar di kabupaten samping yang terjadi. Penting Magetan aman. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Munir. Dan untuk Pak Suwito, Pak, pesan untuk masyarakat dari Dinas Pengendalian Penduduk ya. Terima kasih Mbak Nina. Mencari penghidupan yang layak itu kan dilindungi undang-undang. Betul. Harapannya tentunya semuanya masyarakat Magetan khususnya melaksanakan keinginannya itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian khususnya bagi migran-migran yang ada di luar negeri, kita itu bangsa yang besar. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar. Tolong sekali lagi karakter kebebasan bangsa itu tetap dijaga sebagai bangsa yang besar tadi. Itu aja. Baik, terima kasih Pak Suwito sudah hadir di Radio Magetan Indah. Semoga semakin sukses Pak Munir, selamat siang, dan juga Mas Wahyu. Semoga makin sukses dan sehat selalu. Baik, benar itu tadi ya talkshow kita pada siang hari ini 18 November 2024 dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama PLT Suwito dan juga Bapak Munir dan juga Mas Wahyu Sakti dari Disnaker dengan tema pencegahan tindak pidana perdagangan orang dan perlindungan anak. Dan terutama saya menemani Anda dari kawasan Gorki Mageti, Jalan Nusa Magetan. Saya undur diri dari tengah-tengah Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat siang, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Magetan Indah. Sarana informasi dan hiburan.